Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Dari tadi sore kita duduk, kita dengarkan apa yang kita dengarkan tentang peringatan-peringatan Allah untuk kita sekalian, agar kita mempersiapkan diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam hari ini kita sama-sama saat ini merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini, malam di mana telah masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi syahri Rabi'in qad bada nuruhul ala, fa ya habadha badrun bidzakal hima yujla, anarat bihil aqwan syarqan wa maghriban wa ahlu sama qalu lahu marhaban ahla. Ayya maulid al-mukhtar jaddata syauqana ila khairi mab'uthin jalilin awa fadla. Di bulan Rabi telah lahir kasih kita yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan purnama yang mulia, bulan purnama yang agung, bulan purnama yang enggak bakal pernah redup cahayanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta menjadi terang benderang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk langit mengucapkan selamat datang untuk manusia yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Maulid memperbaharui kerinduan kita kepada Rasulullah, memperbaharui kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang mengenal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita sering dengar, wallah ma dzukiral habib ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Demi Allah, enggak disebut di hadapan sang kekasih, di hadapan tidak disebut seorang di hadapan sang pencinta sang kekasih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan pasti hatinya akan dipenuhi dengan kerinduan, dipenuhi dengan kecintaan, air matanya akan mengalir dari kedua matanya, air mata rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ainal muhibbun alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Kemana para pecinta? Para pecinta yang bagaimana? Yang mengaku cinta banyak, tapi pecinta sejati adalah yang rela dengan mudah, dengan murah menjual nyawanya, harta dan segala apa yang dimilikinya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para pecinta. Halul muhibbina kadza. Nih sifat seorang pecinta begini. Orang yang mengenal rindu kepada Rasulullah seperti ini. Dan kita timbang diri kita, bagaimana kita dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apa yang kita sudah dengar banyak banget. Mudah-mudahan bisa kita jadikan manfaat di dalam kehidupan kita. Wa nasihat dari saya, pesan dari saya secara khusus, ketika bulan suci Rabiul Awal telah masuk, kita akan hadir di mana-mana perayaan Maulid, di mana tempat diadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tempat diadakan acara-acara demi untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil kabar yang pertama-tama bahwasanya perayaan semacam ini sangat dianjurkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkumpulan kita adalah perkumpulan zikir kepada Allah, perkumpulan salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembacaan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkumpulan kita adalah perkumpulan untuk mendengarkan nasihat dan ilmu serta peringatan yang datang dari para ulama kita. Perkumpulan kita dalam perkumpulan Maulid tiada lain adalah kita menyambung tali silaturahmi. Perkumpulan Maulid yang kita hadiri memberi makan kepada siapapun yang ikut hadir, kepada fakir miskin, santunan, dan kemudian kita berdoa bersama-sama. Hal ini merupakan bagian daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau ikut Maulid, alhamdulillah. Yang kagak ikut Maulid, mungkin dengan cara yang lain dia bisa mengungkapkan kecintaannya dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas semua dari mereka yang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah saudara kita yang enggak boleh kita caci, yang enggak boleh kita maki, yang enggak boleh kita laknat,
yang enggak boleh kita benci, yang enggak boleh kita hasud kepadanya. Kita wajib memperlakukan dia sebagai saudara kita bagaimanapun dia bentuknya, bagaimanapun alirannya, bagaimanapun ajarannya. Itu yang harus kita ketahui, itu yang harus kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Kita ini orang-orang mukmin adalah bersaudara, dan perbaikilah apabila di situ ada kekurangan antara kedua saudara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kita hadir maulid, perkumpulan zikir kepada Allah. Di mana-mana diadakan, saling kita hormati, saling kita menghargai. Jangan pernah kita saling mencaci. Sekalipun orang tersebut tidak ikut merayakan perayaan maulid seperti kita, enggak boleh kita caci, enggak boleh kita maki. Yang wajib adalah kita hormati dan kita hargai, sebab dia adalah bagian dari saudara kita. Kita harus berperilaku kepadanya, kita memperlakukannya sebagai memperlakukan saudara kita sendiri. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, perayaan maulid yang kita hadiri di mana-mana, di perayaan yang berkah, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dan kasih sayang dari Allah, doa-doa diijabah oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di mana ada perayaan maulid Nabi Muhammad kita hadiri, di mana ada perayaan maulid Nabi Muhammad kita hadiri, dan secara khusus perayaan-perayaan yang diadakan di tempat-tempat yang berkah. Dan kita tahu di akhir Rabiul Awal akan diadakan di berbagai tempat yang berkah, seperti di Empang Bogor Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, di Kuitang Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ya, di luar Batang di Al-Hawi, ya, di tempat Jadan Al-Habib Salim Mahmud Jendan, di tempat Al-Habib Salim Al-Haddad, atau di mana tempat perayaan-perayaan maulid di tempat-tempat berkah tersebut kita hadiri. Siapa yang tahu anugerah Allah turun di situ. Berapa banyak orang yang tadinya jauh ketika hadir jadi dekat, yang tadinya orang yang celaka, orang neraka, ketika hadir berubah jadi orang surga. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa tahu orang yang hadir di situ, ya, yang tadinya kering dapat cipratan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi penyebab dia masuk ke dalam surganya Allah, penyebab dia dapat husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan. Di mana ada tempat bisa kita hadiri, kita hadiri. Ya, ajak keluarga kita, sahabat kita. Terus juga yang paling penting, acara yang bakal laki, yang hadir laki, yang perempuan bakal perempuan. Jangan dicampur aduk. Sebab kalau kita pengen keberkahan, jauhin kemaksiatan dari majlis-majlis kita. Itu yang harus kita perhatikan. Kita bikin shalah ala Nabi, kita cinta sama Nabi, tapi laki perempuan campur aduk, enggak ada aturan. Bagaimana rahmat mau turun sedangkan kemaksiatan ada di situ? Ya, itu yang harus diperhatikan. Perayaan-perayaan maulid kita harus jauh dari segala kemaksiatan. Perayaan-perayaan maulid kita harus jauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merayakan perayaan maulid karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita persembahkan kepada Rasulullah adalah hal yang menggembirakan Rasulullah, dan kemaksiatan hanya akan membuat Rasulullah menjadi sedih. Karena itu hal ini perlu kita perhatikan. Kita hadir perayaan maulid dan kita indahkan, baguskan, hiasi perayaan maulid kita dengan menjauhkan hal-hal yang dimurkai dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita perhatikan dari perayaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti saya katakan bahwasanya rahmat turun, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri kita untuk menghadang, menampung nih karunia yang turun dari Allah, rahmat yang Allah turunkan. Apa harapan kita sama Allah? Ini doa diijabah, ini majelis kayak begini nih sekarang. Ambil kabar gembira, doa-doa insyaallah dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita minta sama Allah? Apa hajat kita sama Allah? Urusan dunia kita, urusan akhirat kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sama yang lain. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ma'ana Rabbi akhir Rabb wasitatnal musyaffa' abduhul mugarrab. Beliau Rasulullah adalah sebaik-baiknya wasilah bakal kita, dan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tempat kayak begini, perkumpulan macam gini, doa diijabah. Kita tulis tuh dari rumah hajat kita satu persatu terperinci, kita minta sama Allah. Belum keluar ke majelis, salat 2 rakaat, minta sama Allah, ya Rabb, saya sekarang pergi ke majelis, saya pergi hadir maulid. Ini niat saya punya harapan ini, saya punya harapan itu, saya punya hajat ini, saya punya hajat itu. Minta sama Allah. Rasul bilang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita dikasih sama Allah sesuai dengan niat kita.
kita pergi ke hadir maulid, ini niat kita, ini harapan kita sama Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan kita. Wa di dalam hadis sahih juga disebutkan bahwasanya hajat-hajat kita, niat kita, harapan kita disampaikan oleh para malaikat kepada Allah secara terperinci, secara langsung, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majlis maulid doa sama Allah, ya Rabb, ini hajat saya, ini harapan saya, tulis dari rumah doa kita. Apa yang mau ente minta sama Allah? Urusan dunia dan juga urusan akhirat. Dunia insyaallah dijamin sama Allah, dunia digampangin insyaallah sama Allah. Tapi yang paling penting urusan akhirat kita, ini yang nggak tahu dapat jaminan apa enggak. Minta sama Allah, ya Rabb, saya pengen istiqamah, ya Rabb, saya pengen ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad, ya Rabb, saya pengen jadi baik, ya Rabb, saya bikin maksiat terus, mau sampai kapan, ya Rabb, ampunin saya, bimbing saya, jauhin dari maksiat. Minta sama Allah. Yang bisa nyelamatin kita dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Nasihatun Nabi deh. Nih, ubun-ubun kita dia yang pegang, dia yang memberikan taufik, dan dia yang mengatur segalanya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, dia yang punya hidayat. Minta sama Allah, innakum dhal fastahduni ahdikum, katanya Allah, kalian sesat tapi minta hidayat kepadaku, aku berikan hidayat. Orang-orang yang pada selalu maksiat sama Allah, yang selalu berpaling dari Allah, dawaqat taubatik yal asi idza batatu. Ini waktu taubatmu, wahai tukang maksiat, kalau mau taubat, ayo sekarang minta sama Allah, ya Rabb, jauhin saya dari maksiat, ya Rabb, bimbing saya, bukain hati saya, ya Rabb. Minta minta sama Allah husnul khatimah di dalam majlis kayak begini. Minta sama Allah biar kita masuk ke dalam surganya Allah. Minta kepada Allah agar Allah masukkan kita surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama orang-orang yang kita sayangin dan kita cintai. Ini perayaan Maulid. Kemudian berusaha. Ini pesan saya. Berusaha jangan sampai keluar bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan di mata sudah dimuliakan oleh Allah bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pecinta, enggak rindu sama Rasulullah? Kapan terakhir kali kita lihat Rasul? Kapan terakhir kali kita lihat beliau? Lihat wajah tukang maksiat ya? Sering. Ngelihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah banyak banget. Terus ngelihat Nabi kapan? Enggak rindu, enggak kangen sama Rasulullah. Kita hadir Maulid, ini tiap malam, tiap waktu, khususnya bulan Maulid, kita salawat kepada Rasulullah enggak berhenti-berhenti. Tapi enggak rindu, enggak pengen lihat Rasulullah. Jaga di mata dari hal yang diharamkan oleh Allah. Jaga di mata dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Berusaha banyakin salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha jangan keluar bulan Maulid melainkan kita udah ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kesempatan emas kita. Ini kesempatan disebut Rasulullah, sejarah hidupnya dibacakan. Kesempatan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga perayaan Maulid, kita hadir Maulid, kita baca Maulid. Kita baca sejarah kehidupan Rasulullah, kita baca rawi, dia ulame, Simtud Durar, Ad-Daibai, Barzanji dan lain sebagainya. Ini udah berapa puluh kali kita baca dan udah pada hafal. Tapi yang paling penting dari itu, paham gak artinya apa? Jangan cuma sekedar lagu dan lantunannya aja yang kita nikmatin. Ya, kalau cuma sekedar lagu kita bisa dengar dari kaset. Tapi fahamin apa maksudnya. Cari tahu apa sih yang dibaca. Apa yang dibaca? Oh, sejarah hidupnya Rasulullah. Itu dibaca diulang-ulang. Fahamin betul. Ini tadi gosidah yang dilantunkan. Gosidah juga yang dilantunkan. Sebelumnya lagi, itu menceritakan tentang apa? Cari tahu, belajar. Kita belajar bahasa Arab. Ya. Kita semuanya mungkin mayoritas bisa pada bahasa Inggris. Minimal paham bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab, bahasanya Al-Qur'an, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita kenal Quran, dari situ nih sejarahnya Rasulullah yang kita dengar nih tiap hari. Enggak penasaran apa? Enggak penasaran tentang sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cari tahu. Alhamdulillah sekarang terjemahan udah ada. Enggak usah jauh-jauh, enggak usah repot bawa. Di aplikasi juga udah ada. Tinggal kita cari tahu. Terus kalau ditahu mau ngapain? Ajibtu liman lahu qalbun wa aqlun yara hadzal jamala wa la yagum. Heran kita sama orang yang punya akal sehat, hati, tahu tentang keindahan hadzal Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus enggak cinta, enggak jatuh cinta kepadanya. Heran kita. Kita baca Maulid ya supaya kita kenal dia. Kalau kita kenal,
Orang yang nggak jatuh cinta tuh nggak punya akal, nggak punya hati, orang gila. Orang nggak waras. Orang nggak punya akal, nggak punya hati. Ngelihat keindahannya, ketampanannya, kemuliaannya, keagungannya, terus nggak jatuh cinta. Kita heran sama yang beginian. Tapi insya Allah kita semuanya cinta sama Rasulullah SAW. Makin kita kenal, makin kita cinta. Makin kita baca maulid, makin kita penasaran dan berusaha untuk cari tahu. Malu kalau kita cuma tahu urusannya artis, kita cuma tahu urusan pemain bola, orang-orang yang nggak sujud sama Allah. Wan Nabi kita nggak kenal. Rasul SAW sejarah hidupnya kita kagak tahu menahu dan kagak mau tahu. Malu. Nah ini saatnya perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Terus juga dari apa yang kita dengar tentang sifat-sifatnya Rasulullah dari pembacaan maulid, sifat yang indah. Untuk apa kita dengar? Selain untuk mencintainya, supaya kita ikutin, meneladani beliau. Oh Nabi akhlaknya begini, oh Nabi rasa malunya begini, oh Nabi kedermawanannya begini. Ikutin beliau untuk kita jadikan sebagai panutan. Itu tujuannya. Kemudian juga hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hadir maulid. Ya, kita pengen pulang bawa perubahan. Bagaimana itu bawa perubahan? Kita dengar sejarah hidupnya Rasulullah. Kita dengar tuh dari pembacaan maulid tentang kehidupan Rasulullah, akhlaknya. Nah, sampaikan kepada anak-anak kita ketika kita pulang. Sampaikan, kenalkan mereka tentang Rasulullah seperti kita kenal Rasulullah di majlis. Kenalkan mereka. Sampaikan kepada anak keluarga kita. Kemudian juga, ini kita hadir majlis, kita mau ada perubahan. Yang tadinya nggak sembayang, hadir maulid, nggak sembayang, bingung kita. Hadir maulid, nggak sholat, ninggalin sholat, heran kita. Kita pengen berubah. Kita ya Allah manusia deh banyak kurang sama Allah. Tapi alhamdulillah Tuhannya kita maha pengampun. Tinggal kita berdamai sama Dia. Kita minta maaf sama Allah, insyaallah dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pulang dari perayaan maulid yang kita hadiri, ini kita mau introspeksi. Lihat maksiat apa yang selama ini kita istiqomah. Khalas, waktunya cukup. Ini waktunya kita balik sama Allah. Ini waktunya kita berdamai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan-kemaksiatan apa lagi yang ada masih mendekam di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita. Khalas, cukup. Zawagat taubatikil asi. Ini waktu taubatmu tukang maksiat kalau mau taubat sama Allah. Ini waktu balikmu berdamai sama Allah kalau mau berdamai sama Allah. Kadang kita nggak sadar maksiat yang kita nikmatin tuh jadi penyebab kehancuran umat Islam di belahan bumi yang lain. Kadang kita nggak sadar. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Maulid saat kita berdamai sama Allah. Kita pengen ada perubahan. Yang enggak sholat jadi sholat, yang enggak berjamaah sholatnya jadi berjamaah, yang buka auratnya khalas tutup auratnya, yang masih menjalin hubungan yang haram udah cukup. Udah cukup. Mau kawin, dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang haram jauhin sejauh-jauhnya. Ya, jauhin sejauh-jauhnya. Itu yang kita inginkan. Itu tandanya orang yang semacam ini dia hadir maulid dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang ada perubahan, menjadi lebih baik. Itu tanda dosa-dosanya diampuni nama Allah. Itu tanda bahwa salawatnya dia ini sampai kepada Nabi Muhammad dan didengar oleh Rasulullah. Itu tanda. Kalau nggak ada perubahan, ya sama aja kita nggak salawat. Kalau ada perubahan, itu tanda kita didengar dan direspon oleh Rasulullah. Itu yang kita harapkan. Kemudian juga nasihat-nasihat para ulama yang disampaikan di majlis-majlis maulid, ambil yang baiknya. Ambil yang baiknya. Wallahi minta maaf. Cuman kadang kita sedih. Dulu apa yang datang dari ulama kita bisa kita terima semuanya. Cuman sekarang banyakan bikin pecah belah. Harapan kita kepada para ulama, kita datang ke maulid nggak mau dengar yang urusan politik. Kalau kita mau dengar politik, kita pergi ke kantor DPR. Kita datang maulid, kita pengen dengar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita sampaikan harapan kita kepada para ulama kita, kepada para dai kita, para mubaligh kita, perdengarkan kepada kita tentang Rasulullah. Itu yang kita mau. Kita datang ke maulid, ya, kagak mau dengar penyakitnya orang. Kita pengen dengar penyakitnya kita. Itu yang kita mau. Perdengarkan kepada kita ini dosa-dosanya kita, jadi kita tahu, sadar dosa-dosa kita tobat, kita bayar nama Allah, berdamai. Kalau cuma yang kita dengarkan, fulan korupsi, fulan bercerai, fulan ribut, fulan sesat, fulan ngaco, aneh mana? Yang kita tahu cuma fulan. Aneh nggak bakal dituntut sama Allah dosanya fulan. Aneh nggak bakal dituntut sama Allah kesesatannya fulan. Aneh bakal dituntut sama Allah kalau aneh lupain diri aneh sendiri.
Karena itu kita harapkan dari para ulama kita, perdengarkan kepada kita nih dosa-dosa kita, kita mau tobat. Dosa-dosa orang lain kita nggak dituntut tobat atas dosa orang lain. Itu yang kita mau. Itu harapan kita kepada para ulama kita. Kita nggak kenal Nabi Muhammad, tolong perdengarkan, kenalin kita Rasulullah. Kita datang ke maulid, kita nggak kenal nih tangisan nama Allah, kenalin kita tentang kasih sayang Allah, tentang peringatan Allah, tentang keperkasaan Allah. Jadi kita bisa nangis, takut dan rindu kepadanya. Itu yang kita mau. Kita udah capek, muak sama urusan dunia. Kita lari dari televisi yang isinya kotoran, pergi ke majelis yang kita dapetin kotoran dibawa ke majelis kita. Ada yang kita sedihkan. Udah cukup. Kita pengen berdamai sama Allah. Ini yang Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang tahu tentang akhir zaman apa? Anda enggak khawatir tentang Dajjal, tapi yang lebih Anda khawatirkan daripada Dajjal adalah ulamaul fitnah. Ini orang-orang yang bawa fitnah ke sini ke situ, yang pecah belah umat. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam udah capek-capek mempersatukan umat. Allah udah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ini enggak datang di manusia ngaco. Ya, dia pecah belah apa yang udah disatukan oleh Rasulullah. Apa yang udah dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad. Padahal segala bentuk perpecahan atas dasar sekte, perbedaan, ras, kesukuan udah dihancurkan, diruntuhkan oleh Allah dan Rasulnya. Terus mau kita bangun lagi begini ya? Khalas, cukup. Udah cukup, mau ngapain lagi begini ya? Saatnya kita tobat, balik ke Allah. La ilaha illallah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan kita. Imam Al-Haddad bilang, "Khudz ma safa wa da'il kadar." Ambil yang baiknya, yang jelek udah buang deh, comberan. Mau ngomong apa lagi? Emang keadaan akhir zaman begini udah. Yang bagus kita cari, yang jelek udah mau bagaimana lagi. Cuman kita dikasih sama Allah akal. Kita bukan, ya maaf, kita bukan binatang. Kita akal. Kita bisa lihat mana yang baik, mana yang benar. Mana yang buruk, mana yang jelek, kita bisa pilih. Terus kita bakal minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil nih nasihat saya, minta maaf kalau agak pedas. Cuman kita datang nih bulan Maulid, kita pengen gembira, pengen tambah kenal sama Nabi Muhammad. Kita pengen hadir Maulid tuh hati kita jadi lembut pulang. Enggak mau jadi buku, jadi keras. Adanya cuman berkelahi sama orang. Udah cukup. Enggak mau beginian. Kita muak sama yang beginian. Kita mau balik sama Allah. Kita mau kenal Allah, kita mau kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente punya masalah sama orang, urus masalahnya ente sama orang. Jangan bawa kemari. Itu yang kita harapkan. Ente punya masalah sama aliran apa, ente urus sama dia. Jangan kenalin kita tuh aliran. Jangan kenalin masalahnya ente tuh, ente yang punya masalah, kita enggak, alhamdulillah. Karena itu bersihin hati kita. Kita pengen cari Rasulullah. Kita pengen kenal beliau. Dosa kita udah kebanyakan. Mudah-mudahan kita dibukakan hati kita oleh Allah, dibimbing diri kita oleh Allah, bisa makin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipersatukan umat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita saling bersaudara, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, mata kita dijaga dari kemaksiatan, telinga kita dijaga dari kemaksiatan, lisan kita dijaga dari kemaksiatan, tangan dan kaki kita dijaga dari kemaksiatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipantaskan diri kita untuk bisa memandang ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipantaskan diri kita untuk bisa mendampingi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin wa ya ajudal ajudin wa masakin wa ya dzal quwwatil matin wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kezaliman kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, digantikan oleh Allah menjadi pahala bakal kita ya rabbal alamin wa ya ajudal ajudin wa ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin. Wa laqad asyartu li na'ati man awsafu tuhil quluba tuhayyijul ashjana wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakin habban fi sarairi qad alimadihi sawwati rabbina wa hadana wa idh imtazajna bil mawaddati ha huna narfa aidi fagrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassidina biman ilayhi da'ana مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا
أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب وخطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة العين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب دينانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جميعنا آذان بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق ذولنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كاسا لنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات، واحسن ختمنا عند الممات، وأصلحا عقبانا يا رب، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا على لذا جرفنا، فتوب علينا توبة سلي كل حوبة، واستر لنا العورات وامن الروعات، لدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان، وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة، والمسلمين أجمعين يا ربي، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عند العبي، إذا تجد صحبه والحمد لله